Vasektomi bukan berarti bebas dari penyakit infeksi menular seksual. Mentang-mentang udah vasektomi, bisa main sana-sini. Ingat, infeksi menular seksual tuh banyak penyakitnya. Itu bisa kemungkinan besar terjadi. Nah lo, kita kasih solusi. Vasektomi dok, lagi rame Yes, dok. lagi rame banget ini. Waduh, dokter Niko kita undang ke sini. Siap. Di sela-sela kesibukan, syuting di TV dan lain sebagainya, menjadi host di Trans dan rame nih dok. Gini dok, Oke. thank you udah mampir. Makasih juga udah ngundang sebelumnya. Sama-sama Terima kasih, loh. Pak Dokter. Dok, ini kan kemarin statement Gubernur Jawa Barat, Betul. yaitu masuknya gubernur saya, gubernur kita ya, Bekasi kan? Iya, hitungannya Jawa Barat. Ya, gue Cibuburnya masuk ke kota Bekasi kode KTP, jadi ini gubernur gue nih. My Gubernur statement, Deddy Mulyadi usul vasektomi jadi syarat bansos. Menteri Sosial tidak boleh memaksa. Kurang matching ya sepertinya ya. Aduh gimana ya Pak Gub. Wah saya mah dukung Pak Gub juga sih. Dulunya juga menteri juga saya dukung juga ya. Nah ini kan akhirnya Kang Deddy Mulyadi klarifikasi soal vasektomi jadi syarat penerima bansos. Sebenarnya gini, ini nanti mengenai kebijakan kita bahas, tapi di sudut pandang kita sebagai rakyat lah ya. Betul. Itu biarlah urusan-urusan beliau-beliau itu yang udah lebih paham ya. Tapi bukan itunya yang mau kita bahas detail. Yang justru penggembukan obrolan kita, gemuknya adalah di sisi produktivitas laki-laki. Gimana caranya mereka, apakah ganggu tentang kemiskinannya mereka, atau justru malah membantu mendongkrak mereka dari kemelaratan gitu dok. Nah ini kita bahas. Soalnya statement beliau gimana dok? Ngikutin nggak? Kan Aku lumayan ngikutin sih. ada hubungannya sama keluarga miskin kan? Benar. Jadi kalau menurut pandangan aku ya, ini secara aku pribadi, kan kalau kita mau menurunkan angka kemiskinan tuh kita nggak bisa fokus ke secara struktural juga kan. Tapi kita juga harus mikirin kemiskinan secara kulturalnya juga. Nah ini mungkin salah satu bentuk dari kemiskinan secara kultural. Oke. Yaitu yang mau aku tekankan nih mungkin masih banyak masyarakat yang sederhana, kita bisa bilang lah. Mereka punya prinsip banyak anak tuh banyak rezeki. Nah itu terbukti ya dari beberapa video-video yang aku lihat dari sosial media. Kang KDM ya kita bilang, KDM ya. KDM ini dia sempat terjun ke lapangan langsung, ngelihat ada masyarakat kecil, tiba-tiba anaknya 11. Terus juga anaknya maaf banget jadinya kayak disuruh ikut kerja untuk orang tuanya. Nah, itu kan salah satu kemiskinan yang harus kita berantas ya. Maksudnya kalau kita sadar akan hal tentang finansial, parenting dan juga lain-lain, alangkah baiknya kita tuh membatasin gitu loh untuk memiliki anak. Padahal dari dulu tuh sebenarnya udah ada KB kan, tapi selama ini mungkin orang taunya KB tuh cewek doang. Padahal ternyata KB itu juga ada cowok. Nah ini salah satu vasektomi yang mungkin masyarakat tuh masih awam ya. Karena selama ini taunya KB tuh buat cewek doang. Sampai ada kalau KB cewek tuh yang steril, pernah dengar gak? Tahu, steril. Nah steril, biasanya kan steril kan kalau udah anak udah lebih dari 3 disarankan dokternya gitu ya. Atau ada riwayat-riwayat penyakit yang menyuruhkan untuk disarankan tidak punya anak lagi. Karena takutnya bisa membahayakan ibunya gitu kan. Makanya disarankan untuk steril. Nah cowok juga ada istilah kata steril itu ya, karena vasektomi ini secara definisinya itu merupakan suatu, kita bahasa awam aja deh, bahasa kesehatannya biar orang awam ngerti. Jadi ini KB-nya cowok yang dimana dia tuh memutuskan atau menyumbat saluran sel sperma. Tapi ingat dulu nih, ini beda dengan kebiri. Masyarakat tuh ngeliatnya tuh kayak ini mah sama kayak kebiri, gue takut nih nanti gue nggak bisa lagi bla bla bla. Itu beda. Kalau kebiri itu yang diputuskan tuh testisnya, yang ini sel spermanya. Jadi ketika ejakulasi, air maninya itu masih ada tapi tidak ada sel spermanya. Cuman itunya aja beda. Nah jadi bukan berarti dia nggak bisa punya anak lagi. Bisa, nanti disambung lagi. Tapi kalau disambung lagi tingkat keberhasilannya memang tidak 100%. Atau kalau nggak mau disambung lagi bisa dengan cara lain seperti bayi tabung atau inseminasi buatan. Jadi ada cara lain kalau masih mau tetap punya anak. Dan vasektomi pun ini juga tentunya punya syarat-syarat Mas. Apa itu? Jadi ya syarat-syaratnya yang pertama sesuai dengan indikasi dulu. Indikasi itu maksudnya kayak persyaratan apakah udah sesuai dengan kesehatannya. Terus juga kita kan sebelum melakukan tindakan seorang dokter akan tanya jawab nih ke pasiennya. Biasanya anaknya udah berapa? Kira-kira kalau anaknya udah lebih dari 3 ini apakah ada tujuan lagi mau nambah anak atau kan harus persetujuan. Gak mungkin dokternya langsung putus-putusin aja, gak mungkin kan. Jadi ya memang harus ada persetujuan dulu antar pasien dan juga dokter gitulah. Nah masyarakat gara-gara hal ini jadinya tuh mungkin panik gitu loh.
Seakan-akan ngerasa kayak lah berarti aku udah nggak boleh lagi punya anak gitu. Enggak, ini sebenarnya tuh KB-nya cowok gitu loh. Dan kalau kita ngeliat dari statement ini kan untuk bansos ya, berarti kan yang ditujukan yang diutamakan tuh adalah masyarakat yang kecil istilahnya. Yang dimana masyarakat kecil ada catatan lagi yang mungkin punya banyak anak gitu, atau yang mungkin anaknya udah 2 harus dibatasi nih gitu loh. Padahal sebenarnya kita bisa aja pakai KB dengan cara yang lain gitu. Tapi efektivitasnya tidak sebesar vasektomi. Karena vasektomi ini efektivitasnya tuh hampir 100%. Jadi tingkat kemungkinan memiliki anak lagi tuh 0 gitu loh. Hampir 100%. Berarti udah kemungkinan besar gak bakal punya anak gitu lagi. Meskipun disambung. Kalau disambung bisa, tapi ya tadi tingkat keberhasilannya nggak 100%. Nah itu berarti kan sama aja kan. Berarti kalaupun disambung pun juga potensi nantinya punya anak lagi juga sulit juga. Sulit juga karena keberhasilannya tadi. Tapi ya kalau emang mau lagi pasti punya anak banget ya, tadi aku bilang tadi bisa dengan bayi tabung atau inseminasi buatan, tapi biayanya mahal. Makanya sebelum dilakukan tindakan ini kan pasti ada syarat-syaratnya dulu. Jadi nggak semata-mata kamu misalnya finansialnya ekonomi rendah, belum punya anak kita vasektomi, nggak mungkin. Pasti dia pasti harus punya keturunan dulu ya kan. Walaupun dia masyarakat kecil kan dia punya hak juga sebagai manusia gitu loh. Oke. Kalau misalnya ada penganut child free, meskipun saya kurang setuju sebetulnya ya, gitu kan. Itu pilihan aja masing-masing, gitu kan. Ya, tapi kan kita juga nggak boleh mencela untuk pemilihan seperti itu. Kita bebas berpendapat lah, bebas pilih. Tapi misalnya child free itu juga bahan diskusi nggak sama seorang dokter, misalnya kayak contoh, saya mau KB nih, lakinya kan suaminya kan, saya mau KB vasektomi, tapi karena saya nggak pengen punya anak aja, saya mau pacaran sampai hari kiamat gitu, ya kan gaya-gayanya begitu tuh. Itu gimana? Ya berarti persetujuan pasien. Maksudnya pacaran ntar lu nih digasbawain lu nih, setelah menikah maksudnya kayak pacarannya begitu. Ya kan pengennya kan udah menikah terus pengennya kita berduaan terus gitu. Itu persetujuan pasien. Berarti persetujuan pasien itu kan hak pasien. Oh iya tapi tetap dokter nanti akan memberitahukan dulu nih, oke nggak apa-apa, tapi kemungkinan besar nanti kamu tidak punya anak lagi, yakin nggak gitu kan? Pasti kan kita akan menentukan dulu. Pokoknya persetujuan antara dokter dan pasien. Tapi ya tetap hak semua itu adalah di pasien gitu loh. Bukan kita yang misal pasien yang nggak mau vasektomi, kita vasektomi kan nggak boleh juga gitu kan. Pasti harus persetujuan. Tapi kalau apabila atas permintaan pasien dan setuju ya dilakukan gitu. Memang ya seru ya kita bahasnya. Kita runut kalau perlu teknik ya. Nanti dokter juga bisa kasih tahu sebenarnya cara kerjanya gimana sih vasektomi gitu ya. Mungkin dioperasi atau mungkin disedot atau mungkin diputusin. Saya kurang paham gitu ya. Gini dok, berangkat dari stigma yang tadi muncul yang memang dokter sampaikan terkait banyak anak banyak rezeki. Saya nggak mau bahas dalilnya, itu bukan kapasitas saya ya. Itu kita kembalikan kepada ustadz. Tapi maksudnya gini, sepakat ya memang ini pisau bermata dua. Banyak anak, banyak rezeki, versi duniawinya kita lah, psikologi seorang keluarga gitu ya, atau mungkin kepala keluarga. Oh iya ya, karena memang banyak gitu kan, nggak mungkin nanti kan pasti dia nggak dikasih anak rezekinya udah masing-masing. Ya kan, dan seterusnya gitu dan seterusnya. Nah memang kalau saya ada di tengah-tengah sih, moderat sekali saya pemikirannya, yaitu terkait masalah sama mudarat. Jadi ya betul memang banyak anak, masya Allah ya gitu kan. Cuma memang dilihat dulu sih, kalau Islam kan sebenarnya Islam kan nggak tanda kutip nekat itu juga gitu ya. Kalau memang misalnya pakai ideologi Islam gitu ya. Banyakin aja udah, tenang aja, ntar gimana urusan Allah gitu, rezeki nggak mungkin ketukar. Sebentar, ini jangan sampai tawakal yang salah nih. Malah jadi mudarat. Maaf nih, mungkin gajinya di bawah UMR, dipaksain anaknya lebih dari 3, 4, 5, 6 gitu kan. Tapi terus sementara kita harus nafkahin kewajiban gitu buat anak istri, malah jadinya terbengkalai. Anak malah nggak bisa sekolah, anak malah nggak bisa makan yang benar. Kayak gitu jadinya. Makanya mungkin inilah salah satu KDM tuh mempunyai inovasi terjadinya vasektomi ini. Karena kan dia langsung terjun ke lapangan. Dan itu banyak loh video-videonya di sosial media Mas. Kalau Mas lihat sendiri yang anaknya 11. Bahkan kalau kita cari tuh, aku pernah baca anaknya 12 kalau gak salah, sampai anaknya tuh makan kertas. Jangan bercanda dok. Coba deh cari deh anak makan kertas. Pasti muncul. CEO-nya HVS. Sosial media. Mas, saking kayak dia nggak tahu lagi mau makan apa kayak. Nah itu kan yang membahayakan kan, Mas. Tapi nggak tahu ya itu di Jawa Barat apa bukan ya. Aku pernah baca di sosial media. Aku juga kayak kaget, shock, kayak kok bisa ya. Orang tua punya pemikiran mau nambah anak tapi secara backgroundnya tuh belum siap gitu loh. Kan itu juga salah satu menurut aku tindakan yang kurang baik ya Mas ya. Iya. Iya yang tadi kayak Mas bilang gitu.
nggak apa-apa, nggak ada yang larang mau punya banyak anak, as long as kita memang mampu gitu. Dan memang bukan secara finansial doang yang paling penting ya, tapi untuk mencerdaskan seorang anak kan juga perlu peran orang tua pastinya. Dari dia bayi, balita sampai dia dewasa, peran orang tua juga penting. Nah itu yang harus difikirkan. Kalau memang dia sanggup, ya why not? Ya makanya buat pengusaha ini kan channelnya pengusaha nih, channelnya pengusaha yang pengen bangkit, yang pengen keluar dari kemiskinan, pengen hidupnya tuh nggak melarat lagi gitu kan. Maksudnya kita lihat bahwa kalau usahanya, saya dari konteks pengusaha ya, kalau usahanya mungkin belum gacor-gacor banget, belum sadis-sadis banget secara revenue, mungkin juga dipikirkan nih terkait keluarga ya, itu kan juga penting ya. Jangan main ngegas-ngegas aja kan, dalam konteks ini lah terkait anak ya. Tapi malah jadinya akhirnya bumerang, soalnya dianya pun juga udah ngurusin sendiri, usahanya belum punya banyak karyawan, sibuk ini itu, biaya operasional, omset masih goib. Iya. Profit belum tahu masa depannya gimana gitu kan. Mengurus keluarga pula. Aduh. Oke. Nah, cara kerjanya gimana sih sebenarnya? Vasektomi ini berarti KB-nya laki-laki ya? KB, bener ya? Ya kita garis bawahin dulu nih. Karena, bukan diminum? Bukan. Jadi dia itu Mas, maaf ya kalau kita reproduksi. Apa-apa. Mau ada gambarnya nggak? Reproduksi. Nggak apa-apa. Di bagian testis kita tuh Mas, dia tuh ada saluran kan ke Coba gambar. Ininya. Ini disclaimer ya buat edukasi ya. Iya, buat kita edukasi. Kita nggak mewakili ada oknum guru yang katanya ngegambar alat kelamin laki-laki buat menjadi bahan apa sih namanya, pelajaran atau apa? Secara sikato. Ini apa kan, nih? Bagian Zakar lah, buah zakar. Ya. Oh, buah zakar ya. Coba lanjut dong. Jadi dia tuh kayak operasi lokal. Yang pasti itu tadi sebelum dibedal di anestesi lokal dulu. Nah, ini salurannya. Saluran vas deferens atau namanya itu saluran sel sperma. Beda Mas dengan saluran air mani. Mani di mana, sperma di mana? Kan tempat kita BAK, pipis. Nah, kalau ini saluran yang spermanya untuk disambung nanti kalau pas kita ejakulasi akan bercampur dengan air mani. Oke, sebentar gitu. Dok ya. Ini sambil teknis ya, nggak apa-apa ya. Jadi mani di mana? Jadi gini. Air mani keluarnya dari mana? Kan kita tuh ya kita ngomong keluarnya dulu deh. Keluarnya sama di lubang pipisnya lah. Di lubang kan ya, kan makanya terjadi proses pembuahan kan ketika terjadi proses senggama kan. Iya. Ya, jadi saat dia senggama ejakulasi spermanya keluar masuk ke rahim. Oke. Ya kan masuk ke alat reproduksi wanitanya. Nah, itu ada kandungan sel spermanya, air mani plus sel sperma. Jadi air mani sama sperma beda ya? Beda. Ini harus belajar juga ya? Iya. Oke, air mani sama sel sperma. Oke, yang bikin anak itu yang mana? Sel sperma ini. Terus mani? Maninya ya berarti ada tetap cairannya. Keluar. Iya, istilahnya kayak istilah orang tuh pelumasnya. Jadi mani itu kayak air sungainya yang mengantarkan si sel sperma ini yang ada di sel sungai. Sperma itu, iya. Nah, yang diputuskan tuh Mas, sel spermanya. Air maninya tetap ada keluar, tapi tidak ada sel spermanya. Makanya tidak terjadi pembuahan karena nggak ada sel spermanya. Dan perlu ditekankan, walaupun ini kita potong sel spermanya dari istilah bahasanya kejantanan lah, itu tidak ada pengaruh sama sekali Mas. Tetap ada, tetap ngejos. Jadi ya itu yang perlu ditekankan. Nah, orang-orang, tapi ini edukasi ya. Banyak orang awam yang mengira kalau udah kayak gini, aku nggak bisa yang maksimal lagi nih kejantanannya gitu kan. Takutnya nanti hormonnya terganggu juga gitu kan, performa seksualnya juga menurun. Itu banyak Mas yang berpikiran kayak gitu. Nah, ini perlu kita tekankan, tidak ada perubahan itu. Jadi cuman sel spermanya aja kita potong. Oh oke. Yang dipotong itu urat. Apa sih, gue bingung itu tuh apa? Salurannya. Bentuknya kayak macam selang kurang lebih ya, kalau ini ilustrasi. Nah, nanti salurannya itu diikat gitu loh. Terus dimasukin ke dalam lagi? Dimasukin ke dalam lagi. Bisa kemana-mana dong? Enggak juga sih Mas. Jadi dia pokoknya tetap ya tergantung dari itunya. Dia kalau, ini maaf ya buat edukasi. Jadi saya disclaimer, abaikan kata-kata kedokteran saya bingung lah, biar ngalir aja obrolannya. Dia kan ngecerit nih, cerot gitu, keluar spermanya. Nah kalau dipotong dia tetap keluar tapi ketahan? Enggak, jadi nanti sel spermanya akan dimetabolisme oleh tubuh lagi, balik lagi sel spermanya. Kan dia kan nggak ada saluran buat keluarnya kan? Kan tapi tadi dipotong tuh. Kan dipotong, kan kedorong kan? Dia ini keluar nih spermanya. Ini kan kepotong nih udah.
Jadi kan dia nggak mungkin nyambung lagi ke luar kan, menuju ke air mani kan. Jadi spermanya balik lagi ke tubuh. Oh, tapi dia nggak ngedorong gitu maksud gue, Dok? Enggak ya? Enggak. Jadi ngedorong akhirnya jadi kayak itu betul gitu. Ya tuh. Ya kan jadinya udah terikat kan dan juga udah diputuskan sama dokternya. Jadi sel spermanya itu akan balik lagi ke tubuh. Gitu. Boleh tahu prosesnya nggak, Dok? Kayak misalnya contoh ada air mani sama air sperma. Ini kita ngomong yang normalnya dulu ya. Ya. Hubungan suami istri terjalin. Ya. Akhirnya keluarlah mani dan sperma berarti dengan ejakulasi apalah bahasanya lah, gue kurang paham ya, dia kerangsang senggama gitu ya, senggama laki-laki cerot keluar. Nah keluarnya itu kan mani sama sperma kan. Oke, masuklah ke reproduksi wanita atau istri kita. Betul. Oke, nah sebelum kesini, sebelum pemotongan dan lain sebagainya, kalau normal itu berarti kan ketemunya antara mani dan sperma itu di mana? Akhirnya dia bareng keluarnya, keluar di lubang kemaluan laki-laki kan? Iya. Nah, itu keluarnya gimana? Ada ininya nggak ya gambarnya ya? Sebenarnya tahu dulu nih. Soalnya sebenarnya anatominya dulu berarti. Nggak apa-apa. Soalnya pertanyaan gue nanti gini, Dok. Pertanyaan gue adalah ketika dipotong, kok bisa kan sama-sama dari lubang kemaluan laki-laki ini penis nih. Kok bisa maninya doang keluar kan, tapi spermanya nggak ngikut gitu? Ada anatominya biar kita ini. Coba kita intip. Tuh Mas, jadi dia punya 2 saluran kan? Coba gimana jelasin ini? Salurannya tuh. Mana? Yang diputuskan kan saluran spermanya. Tuh, fast difference tulisannya. Oke. Fast difference itu yang diputuskan. Air mani kan tetap ini. Air mani yang sebelah mana? Yang maaf ya, penis kita ini kan ada saluran, Mas, untuk buat pipis, untuk buang mani. Nah, yang dipotong tuh yang fast difference tuh ada tulisan fast difference. Ya, oke, itu dipotong. Potong. Udah. Berarti tetap air maninya tetap di penis kita keluar, tapi dianya nggak ngikut. Ya, jadi si spermanya nggak ngikut. Iya, nah itu. Gue paham kalau itu. Itu udah. Jadi masyarakat tuh kiranya kayak dikebiri. Kalau kebiri itu testis tuh, ini tes tulisannya testis. Testis yang bawah ini. Yang di bawah ya. Kebirit, nah itu yang diputuskan semuanya. Ya itu ya benar-benar mandul secara istilahnya tuh udah nggak mungkin punya anak lagi. Kebiri istilahnya kayak ya apa ya, mungkin kalau hewan gitu. Kebiri kan udah nggak mungkin dia tuh. Iya. Oh, makanya mungkin ada pernah dengar hukum kebiri juga kayak gitu-gitu ya. Itu. Nah, ini beda. Ini salurannya doang. Makanya kan tuh saluran tuh fast difference. Bisa nggak disambungin lagi? Bisa, masih bisa, Mas. Karena itu saluran, istilah kayak pipa. Tapi kan kalau pipa kita sambung lagi ada lemnya, kan nggak mungkin 100% awamnya gitu. Nah itu, jadi kita lihat dulu tuh saluran yang dipotong tuh itu teman-teman ya, fast difference. Fast difference-nya. Ya pokoknya ketika aja bukan maaf ya, bukan penis yang dipotong, bukan testis yang dipotong. Jadi orang tuh kayak, tapi wajar Mas, namanya orang awam kan, mereka jadinya ketakutan kan. Jadi ya ini mungkin juga PR kita sebagai tenaga kesehatan juga mengedukasi kayak gini. Memang Mas, saya akuin sebagai tenaga kesehatan, apalagi waktu pas zaman kita COVID dulu, itu PR banget buat kita. Mengedukasi masyarakat tuh susah banget ya, apalagi pas kita mau vaksin. Itu tuh mau istilahnya berdarah-darah kita mengedukasi masyarakat. Jangankan masyarakat, orang tua saya sendiri aja masih awam banget. Orang tua saya kebetulan bukan dokter, saya dokter satu-satu di keluarga. Mau vaksin aja takut. Nggak mau nanti ada chip, nggak mau nanti ada. Itu beneran terjadi. Orang tua saya loh, istilahnya anaknya dokter, anaknya bahkan jadi satgas COVID, udah divaksin. Orang tuanya nggak mau vaksin. Aku tuh sampai kayak capek banget kayak mengedukasi, sesusah itu memang mengedukasi masyarakat. Tapi ya mungkin itu salah satu bentuk ikhtiar kita juga, misalnya kayak apapun yang terjadi, yang penting aku pribadi, kita para nakes tetap memberikan yang terbaik edukasi dan yang terbaik buat kita semua. Pelan-pelan pasti nanti akan terdengar. Alhamdulillah sekarang tuh akhirnya mau orang vaksin sedikit satu dan akhirnya sekarang vaksin udah mungkin udah berapa persen ya, udah lebih dari 80% bukan vaksin COVID. Nah, tapi untuk perjalanan semua orang bisa itu ya, untuk melakukan vaksin COVID itu bertahun-tahun Mas. Aku tuh sampai kayak kita yang niatnya baik ya, banyak haters yang ngomongnya sama kayak vasektomi ini juga. Konten saya di TikTok itu yang ngebahas vasektomi jutaan Mas. Yang tentang vasektomi itu semua jutaan. Tapi hate comment pun juga ada. Apa itu bunyinya? Ya kayak misal, emang dokternya nggak dokternya dulu deh vasektomi. Aku tuh sampai kayak, saya belum merit bro, gue belum merit gitu lah, gak mungkin bisa langsung di vasektomi ya. Tapi ya kita kan gak bisa menjawab. Maksudnya kalau kita ngejawab juga teman-teman yang ngebenci itu juga kadang
kita yang capek sendiri, Mas. Jadi ya lebih baik kita tutup telinga, yang penting kita tetap memberikan suara yang baik. Pasti akan lama-lama mereka tuh akan teredukasi. Mungkin edukasi yang aku juga banyak ada beberapa komen netizen, kayak dokter Niko harus collab sama dokter Tirta deh. Kenapa aku bilang? Soalnya dokter Niko ini yang soft spoken, dokter Tirta tuh yang galaknya gitu. Kadang beberapa masyarakat dari situ pengen ini kayak harus dua-duanya harus di collab nih. Jadi orang yang nggak mau dengar yang soft spoken harus ke dokter Tirta gitu. Iya, kadang ada makanya dokter Tirta tuh the best juga tuh dia kalau edukasi. Aku juga sampai ngakak-ngakak, wah keren sih dokter. Iya, bahasanya nyampe kayak wah goblok lu ya kayak gitu-gitu kan. Itu gokil sih. Tapi kalau kita lihat berarti ternyata kesimpulannya lompat bentar ya. Enggak. Kebiri. Banyak edukasi masyarakat ngilangnya kebiri itu adalah penisnya dipotong loh. Jujur, jangan bohong ya. Sepakat ya. Tuh kan. Nih jangan membohongi diri sendiri, enggak usah sok-sok lu paling sih mengerti lah. Udahlah, hampir detik ini 35 tahun gue hidup gue masih menganggap bahwa kebiri itu penisnya dipotong. Testisnya. Ternyata testisnya itu saluran berarti kan? Bukan, tadi. Si zakarnya, buah zakarnya. Tuh, testis. Nah. Berarti testisnya diangkat. Nah, bijinya hilang. Secara teknik operasinya, to be honest, itu sebenarnya bukan pembahasan aku lagi ya. Yang lebih mengerti dokter spesialis urologi sebenarnya. Kalau untuk kebiri, karena aku aja selama jadi dokter ini aku nggak pernah ngeliat operasi kebiri. Aku juga nggak pernah ini. Jadi ya setahu saya memang di bagian testisnya yang diputuskan. Iya, maksudnya kayak buah zakarnya hilang berarti. Jadi nggak ada buahnya lagi. Secara technically aku belum bisa menjelaskan itu ya, karena aku belum pernah kayak ngelihat langsung dan kayak gimana tentang kebiri ini sih, Mas. Tapi mungkin nanti akan aku lebih tanya lagi ke dokter urologi lah. Aku coba sharing karena kan kita kan kalau memberikan ilmu memang harus sesuai kompetisi ya, Mas ya. Kompetensi. Kompetensi. Jadi ya kalau udah seperti ini bukan kompetensi aku lagi kalau mau ngebahas secara teknik, secara detailnya. Keren, berarti kalaupun bukan kapasitasnya serahin sama aku nggak mau ya. Sih, Mas. Kayak kita dibilangin asbun, sok tahu kayak gitu kan. Karena ya kita memberikan edukasi, memberikan ilmu ya sesuai dengan ilmu yang kita pelajarin. Makanya sebagai umat manusia ya kejarlah ilmu setinggi-tingginya supaya bisa bermanfaat buat masyarakat. Wah, keren. Gitu. Iya. Jadi jangan sampai salah nangkap ya teman-teman ya. Masalah testis dulu ya. Jadi istilahnya buah mangganya dipetik. Buah zakarnya dipetik, hilang tuh. Ya kan, yang nggak tahu tapi ntar tekniknya seperti Nong, kenapa sih Nong? Tahu-tahu mulu denger mangga dipetik, zakarnya dipetik, saya salah ngomong. Bener. Nah kalau untuk yang di vas deferens itu adalah saluran si spermanya. Nah dok, kalau untuk efeknya dok, ketika vasektomi, maksudnya kan tadi kan dokter memastikan bahwa ini nggak ada hubungannya nantinya ke impotensi. Kan kita agak takut ya sebenarnya. Kejantanannya. Bahasa kedokterannya berdiri apaan sih dok? Gue bingung dari tadi. Ejakulasi keras ejakulasi, gitu. Ya, ejakulasi maksimal. Ejakulasi maksimal. Ya. Tapi ya ejakulasi itu ya juga istilahnya udah apa ya tadi bahasa apa itu cerot. Gitu kan berarti kan maksimal, cerot, ejakulasi maksimal namanya gitu. Ini kan buat edukasi teman-teman, saya udah disclaimer ya. Lu yang sendiri berarti otak lu niatnya buruk kali. Bentar. Efek tadi ya. Tetap ngaceng. Tetap, Mas. Serius nggak mengurangi? Nggak ada sama sekali pengaruh apapun. Oke. Nah, paling efek yang terjadi adalah karena kan dia kan kita tindakan lokal, Mas, istilahnya kan. Jadi lokal tuh maksudnya kecil, operasi kecil. Nah, yang biasanya terjadi adalah ya wajar dong, namanya kan tadi kan dipisok kan, dibedel dulu dikit kan di bagian tadi luarnya, baru kita putusin itunya ya nanti biasanya akan terjadi mungkin merah atau pendarahan sedikit gitu-gitu, dan biasanya beberapa hari ke depan itu tidak boleh beraktivitas berat dulu. Gitu. Ya tapi bukan cuma tindakan ini aja ya, semua tindakan operasi pun juga pasti harus ada jeda waktu kan, Mas. Kita harus istirahat dulu ya, jangan banyak aktivitas dulu ya, kayak misal orang ibu habis disesar. Jangan terlalu banyak bergerak dulu, minim dulu pergerakan. Nanti kalau udah maksimal jahitannya takut rusak kayak gitu loh, Mas. Sama aja kayak cowok juga kayak gitu pas di vasektomi. Tapi nanti kalau udah normal kembali udah kayak biasa. Oke. Kalau dibandingin sama perempuan, KB laki sama KB perempuan. Ya. Istilah nama kalau KB perempuan apa? Kalau mau yang permanen ya? Ya pokoknya sinonimnya vasektomi tapi versi steril. Perempuan. Steril ya. Oke. Dari vasektomi sama steril. Mana yang lebih ngefek? Kita ngomong ngefek dulu. Dua-duanya. Loh, karena kan salah satunya ngapain dua-duanya? Nah, itu salah satu bentuk apa ya, Mas ya? Itu tadi diskusi antara suami dan istri. Mungkin banyak beberapa kayak, aduh,
biar adil nih. Jangan istri doang yang KB, cowok juga bisa KB kayak gitu. Atau kalau mungkin istrinya nggak mau steril, cowoknya yang vasektomi gitu. Jadi sebenarnya itu pilihan sih, Mas. Oh, jadi kekuatannya ya kalau emang dua-duanya mau untuk yang di KB udah mungkin 100%. Nggak mungkin. Anggaplah nggak pengen dua-duanya banget. Kan tadi kan sempat ada bilang bahwa kalau istilahnya udah pernah patah tulang kan nggak mungkin sempurna lah istilahnya kan, tumbuhnya, kesehatannya dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi misalnya udah dipotong, vasektomi ataupun di steril gitu ya, kan kalau dua-duanya kan agak takut kalau memang ternyata dua-duanya akhirnya menjadi sulit lagi untuk reproduksi gitu kan. Nah, maksudnya salah satu aja sebenarnya nggak masalah juga. Salah satu sebenarnya nggak masalah karena kalau tadi kita ngomong efektivitas, dua-duanya ya hampir 100% ya. Oke. Ini buat ada yang biar backup aja gitu loh. Maksudnya kan yang suami aja gitu, apa yang istri. Atau mungkin pilihan, Mas. Mungkin beberapa orang udah punya 2 anak nih. Tapi yang karena mungkin usia ibunya belum mencapai lebih dari 40 tahun ya, maksimal 40 tahun. Mungkin nanti aku ada dok kemungkinan pengen masih punya anak, umur aku masih 30, let's say 10 tahun lagi umur 40-an gitu ya. Kira-kira apakah yang aku harus steril, apakah suami? Mungkin bisa pilihannya suami kalau mau yang bener-bener yang permanen. Egois. Jadi bercanda gue serang sama jadi dua ya mungkin Mas. Tapi ya kalau emang dok aku udah pasti tidak mau punya anak lagi, aku mau steril istrinya, ya why not? Jadi semuanya balik lagi tergantung pilihan antara suami dan istri. Gitu. Mantap nih. Iya, kita pokoknya pada intinya tidak boleh memaksakan hak pasien. Karena kan yang menjalankan kehidupan kan mereka. Kita sebagai dokter ya cuma sebagai perantara untuk menolong mereka, dan kita memberikan solusi terbaik ya kalau ada pilihan nih, kalau KB cowok ini, KB cewek ini. Efektivitasnya sekian kayak let's say kondom kan ya bisa bocor istilahnya kan, bisa juga nggak maksimal, Mas. Itu bisa aja nanti ada masih bisa kehamil juga karena efektivitasnya nggak sampai 100% gitu. Atau senggama terputus, pernah dengar nggak? Apaan tuh? Jadi waktu pas udah mau ejakulasi dicabut. Bukan pernah dengar lagi. Paham malah. Praktisi malah kita pakai ditanya. Tapi itu Akbar kan tawa-tawa aja, Akbar anak muda nih. Tapi itu riskan. Dok, gue sekalian aja deh kalau bahas mengenai praktisi, pas banget nih kita bahas. Sedikit cerita ya dok ya. Anak gue 4. Yes. Semua sesar. Nah, artinya jaraknya deket-deket gitu ya. Nah, kan ada yang bilang bahwa ini nggak menyamaratakan jawaban atau fatwa dokter ya. Ini rahimnya takutnya tipis nih. Sesar udah 4, semuanya 4 nih, agak membahayakan nih, riskan, macam-macam lah. Ada yang bilang juga bahwa 5 masih bisa koder. Ada yang bilang juga, lu 4. Kalau gue sih biasanya 3 nih ngasih tahu ke pasien gue, macam-macam lah. Ya kan, kita nggak menyamaratakan. Tapi artinya kalau kayak begini, berarti harusnya cocok orang-orang yang kondisi-kondisi mungkin nggak bisa, bukan nggak bisa ya, apa sih dok istilahnya? Kayak daripada mencelakai mudorot, kan 4 sesar gitu kan. Rahimnya tipis, apa segala macam, itu cocok atau seperti apa? Atau mungkin kalau udah nyaman istilahnya dengan pola tadi apa, kalau bahasa kedokterannya senggama terputus ya? Iya kan? Nah itu yang untuk win-win solution untuk semua pihak tuh gimana ya? Cuman kan kalau senggama terputus tadi kita bilang kemungkinan besar bisa hamilnya lagi besar. Itu dia. Iya, makanya. Terus kalau ini kita lurusin dulu ya. Yang maksud rahim tipis itu bahasa awamnya. Banyak lah istilah-istilah rahim tipis lah. Nanti rahimnya udah nggak kuat lagi, banyak gitu kan. Tapi memang betul, apalagi kalau sudah riwayat memiliki lebih dari 2 anak ya. Dan ini juga punya riwayat sesar pula semuanya. Itu resiko terjadi nanti kalau punya anak berikutnya terjadi abortus. Pernah dengar abortus? Aborsi. Keguguran, bukan beda. Kalau aborsi digugurkan. Ini abortus tuh keguguran. Resiko terjadi, Mas. Belum lagi kan usia istri kan bertambah terus. Nah itu yang ditakutkan adalah kesehatan reproduksi wanitanya aja. Kalau terjadi kehamilan lagi. Nah itulah mungkin salah satu bentuk ikhtiar ya, kalau memang mau ya pilihan tadi. Mungkin istrinya bisa steril atau suaminya bisa vasektomi. Supaya tetap performa suami istrinya tetap seperti biasa. Istilahnya mau ejakulasi langsung di tempat gitu ya. Bungdel. Tanpa takut. Ya itu.
tanpa takut terjadi kehamilan, bener kan? Iya. Ini vasektomi mungkin salah satu pilihan yang tepat gitu mah. Oh iya. Biar lo bisa bungdal ya kan, buang dalam. Betul. Ya kan. Kenapa sih pada emang bener begitu dan kan? Kalau secara tindakan, kalau kita mau steril itu operasinya harus operasi gede, Mas. Biasanya pas nanti nih waktu pas anaknya 4 nih, kayak kakak saya yang kedua, kalau nggak salah udah steril ya. Mama saya juga udah steril tuh. Jadi anaknya udah 4 kan. Nanti waktu pas sesar yang anak terakhir disaranin mau sekalian di ini nggak, di sekalian steril nggak gitu. Jadi operasinya langsung dalam satu itu. Jadi nggak bedal-bedal lagi istilahnya. Iya. Kalau vasektomi kan di luar doang. Tadi aku bilang lokal. Jadi cuman saluran selnya doang. Buy one get one dong. Jadi nggak perlu bayar biaya operasi. Biasanya gitu. Ada dokter yang sudah menyarankan karena ngelihat dari usia, jumlah anak gitu kan. Tapi tetap ya, dokter tuh cuman menyarankan. Balik lagi semua itu pilihan antara suami dan istri. Ya mungkin suaminya kayak gak masih pengen punya nambah anak. It's okay, pilihan. Tapi ya tadi balik lagi, mampu nggak kira-kira kalau punya banyak anak merawat anaknya sebaik mungkin dan menghasilkan anak yang cerdas dan bermanfaat buat masyarakat. Wih, keren. Gitu. Memang ya tadi ya, kalau senggama terputus gitu kan, atau mungkin bulur gitu ya, buang luar gitu ya. Maksudnya kayak begitu-begitu kan bahaya, takutnya bisa terjadinya kehamilan. Tapi mungkin teman-teman nggak maksud mengguru ya, coba mungkin belajar timing sama saya deh. Saya punya trik and tipsnya gitu kan, buat timingnya harus benar gitu loh. Maksudnya kan juga jangan sampai lu telat gitu. Atau yang ceweknya juga bisa dari tanggal. Jadi pas lagi fase yang lagi nggak fase subur. Masa subur ya. Ya jangan berhubungan pas fase subur ya. Itu setelah apa? Sebelum dapat ya katanya. Justru malah pas lagi setelah mens banget ya. Nah itu yang lagi fase tidak subur. Oh berarti di situ digas. Iya. Tapi ya tetap resiko tetap akan ada. Karena kan tetap kalau dia buang, istilahnya tadi bulem ya. Buang dalam. Boleh bulem, boleh bungdal, ikut-ikutan. Kan tetap sel spermanya akan tetap masuk. Ya kita nggak tahu tuh. Siapa tahu memang ternyata masih bisa terjadi kehamilan, who knows. Oke. Tapi kalau tingkat produktivitas sperma, Dok, kan ya kita tahu lah, mesti ada yang kental, ada yang cair, apa segala macamnya. Kalau udah main mulu tuh kan ada cairnya. Kalau udah jarang main gitu di hubungan intim sama suami istri gitu kan juga mengental gitu ya. Itu ada ngaruhnya nggak, Dok? Kayak misalnya contoh tadi kan bahas mengenai produktivitas. Ya. Berarti kan bisa jadi mungkin ketika timingnya udah tepat, setepat-tepatnya mungkin bisa jadi terjadi kehamilan ketika nyabut singkong gitu kan. Set gitu, senggama terputus gitu. Nah maksud saya adalah itu ada ukurannya nggak, bahwa kayaknya di sini kayaknya nggak. Kalau gue sih awamnya kan, kalau kental berarti cakep nih, jos nih. Kalau nggak kental berarti nggak jos. Itu bahasa orang awamnya aja ya. Tapi kalau di istilah kedokteran nggak ngaruh di situ. Sebenarnya itu lebih mengaruh sih Mas. Kita kan ngelihat dari kualitas. Nah tapi untuk melihat kualitas kan harus uji lab. Jadi nanti biasanya faktor usia mungkin salah satu mempengaruhi. Terus juga faktor kesehatan secara nutrisi dari makanan yang mungkin dia tidak menjaga makanan yang sehat ya, makan makanan yang junk food terus gitu kan, tidak makan yang gizi seimbang, itu mempengaruhi kualitas spermanya Mas. Jadi bukan hati-hati kalaupun misalnya dia ngerasa cair itu jangan sampai terjebak di situ ya. Periksa dulu. Takutnya kualitas spermanya. Yang lebih ditakutkan lagi adalah terjadi kecacatan pada spermanya gitu loh. Ya kan nauzubillah min dzalik ya Mas ya. Itulah kenapa kita perlunya medical check up. Ya gak salah kalau misal, Dok aku ngerasa kayaknya cairan aku kayak seperti cair deh. Wajar, orang awam kan tidak paham. Gak salah periksa ke dokter aja gitu loh. Nanti dokternya akan meriksa dari uji lab dan dilihat dari kualitasnya. Terlihat tuh Mas nanti dari sel spermanya tuh bagus gak, dari cara jalannya cepet gak, itu kelihatan. Terus juga dari kualitas jumlahnya dikit gak atau banyak gak, itu terlihat semua. Nah nanti kalau emang ada keluhan ya akan dikonsulkan ke dokter spesialis. Nah tuh hati-hati ya. Jadi nggak melulu kayak misalnya ngerasa kan, insya Allah kan kalau saya kan kental manis ya. Susu kan. Kali ya. Sido gitu. Promosi ya. Akbar cakar-cengir susu kali ya. Nah tapi kan mungkin yang ada kalanya ngerasa bahwa kayak gue cair kayaknya aman nih.
buang dalam aja. Jangan juga begitu. Bahkan gitu dari ya. warna pun bisa kelihatan juga, Mas. Emang iya, Dok? Ada kayak warna mungkin kayak kecoklatan kayak gitu-gitu. Itu bisa ada, Mas. Jadi Coklat. coba deh kalau kita search warna sperma, arti warna sperma tuh ada itu. Coba kita lihat. Maaf ya, Dok, kalau coklat tuh berarti kencing nanah. Enggak. Spermanya ada nanahnya. Biasanya ada riwayat trauma. Mungkin nih kayak dia kepentok, jatuh dari sepeda kayak gitu-gitu. Dari bagian dalamnya kan mungkin ada luka. Tuh kayak merah, pink, kuning keemasan tuh kayak coklat. Sperma keluar bersama urin atau kekuningan tuh yang kayak gini nih. Usia kan atau dari jenis makanannya itu bisa mengaruh juga. Merah, pink, ada darah bercampur air mani. Nah, merah pink ini biasanya agak ada coklat gitu. Hitam tuh, kalau semakin gelap kan ada darah. Nah, itu yang aku bilang kemungkinan ada riwayat trauma. Makanya kita teliti, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan. Gitu. Jadi kalau hitam tuh ada darah yang mengendap lama bisa pada sperma. Jadi, iya. Bukan spermanya atau mungkin laki-lakinya jarang ganti oli, tune up. Enggak. Bahasa awam apa lagi nih aku. Banyak belajar ya dari sini aku ya. Saya enggak dari aku jadi belajar. Dokter baru kali ini kena doktrin ya sama pasien ya. Enggak, maksudnya istilahnya kan tune up gitu, ganti oli. Kan ada yang bilang katanya lu bahaya lo kalau lu enggak sering-sering tune up gitu. Maksudnya kan dia ngendap. Itu apa sih kalau hitam tuh bukan gara-gara dia sering. Jadi ada beberapa kan harus ganti oli, Dok. Motor, mobil harus ganti oli, Dok. Kalau enggak hitam loh, kotor dia. Ya, ternyata bukan karena tune up. Nah, itu mitos. Kalau hitam berarti kemungkinan ada darah di spermanya. Bukan karena gak tune up. Iya. Itu mitos. Nah, itu yang perlu kita luruskan dari bahasa awam ini ya, teman-teman. Pulang-pulang dia ke komunitas ke kedokteran. Lo diapaan sama Derry lo? Udah hilang semua istilah kedokteran nih. Bahaya juga, maaf ya, Dok ya. Enggak apa-apa dong. Yeah. Edukasi. Yeah. Kita. Berarti bukan gara-gara itu tapi ada darah. Jadi darahnya tergabung dalam spermanya. Iya, kemungkinan. Ini cocok hukumannya buat para pedofil. Ada grup WhatsApp. Dok, lu nyampe enggak, Dok? Ada grup WhatsApp, Facebook. Facebook. Aku tahu. Tahu kan? Yang sampai ribuan, bahkan maaf banget yang saudara kandung aja dilakukan ruda paksa gitu kan. Brengsek gue bilang. Ini itu parah loh ini. Anaknya, aku juga ngeliat tuh ada komenan kayak katanya, anak saya nih siapa katanya mau gitu. Gila ya. Jadi cerita gini teman-teman. Itu kebiri sih. Potong. Semuanya. Terminalnya potong. Itu bukan manusia sih menurut aku. Jadi gini guys, di Indonesia ada satu grup Facebook namanya Sedarah. Tapi udah ganti nama. Iya, jadi katanya. suka duka. Iya, apa tuh kan? katanya. Jadi iya, Sedarah itu lagi heboh tuh. Itu menurut gua nih brengsek ya. Maksudnya gini, ini adalah fetishnya antara keluarga. Gue pikir tadi keluarga. Ini pun gue juga nggak membenarkan. Kayak misalnya sekandung abang sama adek, gitu kan, incest ya. Adik sama abangnya itu juga ya nggak benar. Di luar nalar. Ya. Ternyata begitu gue cek screenshotannya, bukti-bukti ada yang ngebongkar apa segala macam. Itu bapak sama anak. Bapak anak gue pikir bukan membenarkan lagi ya. Kayak bapaknya sama anaknya yang seumuran 17 tahun yang udah pulen. Lo tau gak bajingannya seoknum bapak-bapak ini? Bapaknya sama anak umur 2 tahun. Ada yang 3 bulan. Bah! Baru lagi gue denger. Ada yang 3 bulan. Dan lu bahasanya 3 bulan, setahun, gila, 3 bulan. Dan sampai bahasanya tuh, gila ya anak gue kayaknya gue udah ngayal banget ya. Gue tunggu dia sampai jadi umur 4 tahun. Iya. Aku baca beneran. Sampai jadi di grooming. Biar dia suka sama suka. Aku sampai baca tuh kayak yang, wah, bukan manusia nih. Gila, fix. Ini cuman wujudnya manusia doang nih. Itu satu. Dan kedua, di posting anaknya diceritain, anakku ada yang bilang kayak Chinese, bibirnya begini, tingginya segini, putihnya begini. Ada yang mau barter. Gila gue bilang, ini udah rusak nih dunia nih. Di barter, dipromosiin. Di grup kan, di grup yang Facebook itu di situ. Kan. Jadi dia bilang katanya anak gue nih cikal bakal nih, ini umur 4 tahun udah jadi ini. Udah mantep nih, udah begini. Terus ada juga yang ngomong bahwa bapaknya ke anaknya di umur tadi yang 2 tahun, 3 tahun, dia komen. Komennya adalah di grup itu, di grup WhatsApp Facebook itu, dia bilang bahwa kenapa gue suka main sama yang umur 2 tahun, anak gue umur 2 tahun. Satu, ya ini lagi mantep-mantepnya nih, gue yang buka segelnya. 2, si anaknya itu kalau sama anak sendiri umur 4 tahun
itu penis gua itu berdirinya lebih keras. Kenapa? Karena bisa gua atur dan dia bisa nurut mau diapain aja posisinya. Gila gua bilang. Nih, Ahmad Sahroni udah ngomong nih, grup Facebook Fantasi Sedara. Nah nih, namanya Fantasi Sedara. Viral. Komisi 3 DPR desak Polri bertindak. Jadi beliau Bang Roni statement. Itu juga gue ngeliat postingannya Bang Ahmad Sahroni di IG-nya. Wow. Kami minta tolong sih Polri, tolong banget sih yang kayak gini kan tindak lanjutin. Sharing pengalaman yuk, saya pernah dikeluarin pakai tangan si kecil yang masih usia 3 tahun. Sejauh ini my wife belum curiga guys. Jadi dia ngumpet-ngumpet sama bininya, dia nyimpan. Ada yang maaf ya, spermanya dikeluarin ke badannya, ke mukanya, difotoin, terus disimpan sampai akhirnya dia istrinya nggak tahu gitu kan. Aduh doain ya mudah-mudahan bini gue nggak tahu. Sedih banget ya Mas, gila ya. Ngeliat kayak gitu. Ini ada apa sih? Ini ekonomi apa gimana sih? Bingung gue. Apalagi yang cewek denger ya. Gila ya. Sakit gak sih hati? Gue sebagai yang punya anak keempat gue cewek, jadi 3 cowok, paling kecil cewek. Wah ini sakit kacau banget. sih. Sakit lagi lah gue bilang. Dan katanya di dalamnya juga ada orang sakit jiwa. Jadi di dalamnya kayaknya itu semuanya semua sakit jiwa. Ini semua udah fix. Ya udah masuk situ. Masuk ke ODGJ gak sih? Suatu gangguan psikologi. Ya ODGJ kan orang dengan gangguan jiwa, ya kan. Kalau dia emang ada salah satu diagnosa itu ya masuk kategorinya. Bingung gue. Enggak, maksudnya gimana ya? Nih kita gak usah bahas ke agama dulu, kita gak usah bahas ke hukum gitu ya. Kita gak usah bahas ke peraturan secara kemanusiaan deh. Nah, gue bingung deh guys. Maksudnya ini naudzubillah, semoga kita semua dijauhkan dari hal begituan ya. Amin ya. Amin, di kepala tuh kayak nggak connect kalau gue. Sama. Nggak connect kayak, maaf ya guys, kayak ngelihat anak gitu loh. Anak sendiri gitu loh. Maksud gue terlepas dari ini muda, di bawah umur, masih kenceng, masih apa misalnya begitu ya. Ini kan wah perempuan, masih perawan. Terlepas dari itunya dulu deh. Lu gak punya otak buat ini anak lu gitu loh. Gue kesel banget. Ngerti gak sih maksud gue? Terlepas dari ini agama dulu, terlepas dari apa, terlepas dari ini kan tapi kan muda der misalnya gitu. Meskipun kita gak benarkan ya. Tapi kan muda, ini kan masih perawan. Tapi kan kita bisa lihat kapanpun, kita bisa begini-begini. Ini rangsangan muda gitu. Terserah lo lah pikiran fetishnya apa. Tapi ini anak lu gitu loh. Iya. Itu gimana dok? Kepikiran. Ya berarti dengan gangguan jiwa kalau udah kayak gitu. Makanya kan udah sampai tindakan, berarti itu kan udah pidana gak sih? Kalau kayak gitu harus iya kan? Di bawah kalau umur udah terjadi ya kan? Kena gitu. Apalagi kayak, itu. Ya udah kalau secara pidana jadi kayak gitu ya, kalau secara ininya udah gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa udah kalau kayak gitu. Ya, termasuk yang fantasinya film-film porno gitu. Itu juga, itu beda lagi. Mungkin bisa diterapi. Jadi ODGJ itu kan berarti dia ada gangguan dengan psikolognya kan. Tetap ya Mas, walaupun dia udah diterapi atau digimanain, hukum menurut aku juga harus jalan. Oh ya. Kalau udah tindakan yang udah kayak gitu, jadi ya mungkin dia akan diterapi supaya dia balik berusaha untuk menjadi lebih baik, ya kan, dengan terapi dokter-dokter spesialis kedokteran jiwa, dengan psikolog gitu kan. Dia diterapi dengan obat-obatan juga, tapi tetap tindakan yang salah tadi tetap dihukum dulu. Jadi kalau mau diomongin ODGJ ya, kalau emang udah terbukti dia emang ada fetis dengan anamnesis serta pemeriksaan fisik yang diperiksa oleh dokter, ya udah berarti dia termasuk. Atau mungkin juga ada pemicu yang lain, mungkin karena dia depresi. Kita nggak tahu kan dari background dia seperti apa, lingkungannya, dia berteman dengan siapa. Pokoknya lingkungan itu kan juga termaksud yang berpengaruh juga ya Mas ya. Jadi lingkungan, terus juga pengaruh sosial dia, ya kan. Terjadi depresi, punya pemikiran yang nggak baik, dia harusnya menyelesaikan permasalahan yang harusnya itu dengan yang baik, tapi dia malah yang melenceng. Ya itu. Kayaknya nggak nyampe bukan vasektomi. Masalahnya kalau vasektomi justru malah makin liar nih si oknum bajindul ini. Kalau itu balik lagi Mas. Kalau itu menurut aku itu juga banyak tuh komen. Dok, berarti kalau dari vasektomi kesempatan bagus dong buat suami kayak gitu-gitu. Banyak yang komen, banyak tuh yang komen kayak gitu. Jadi kepikiran tuh. Misalnya tiba-tiba dia jajan sembarangan, terus dia tiba-tiba merasa bahwa tenang aja gue nggak bakal dituntut kok karena gue nggak ngambilin dia. Ini yang harus ditekenin ya. Vasektomi bukan berarti bebas dari penyakit infeksi menular seksual. Nah loh. Jadi mentang-mentang udah vasektomi bisa main sana sini. Ingat, infeksi menular seksual tuh banyak penyakitnya. Kita ngomong bahasa awamnya, raja singa, pernah dengar kan? Tahu. Nah, tuh, terus apa lagi? HIV, ya, dan banyak lagi infeksi. AIDS juga ya. AIDS itu adalah udah kronisnya gitu loh. Dari virus itu. Oh, sebelum ya kan? AIDS tuh HIV dulu HIV dulu, ya kan? Nauzubillah min zalik ya, amit. Nah, itu infeksi menular seksual ya, itu bisa kemungkinan besar terjadi
Karena mungkin dokter dia, oke gue nggak bisa ngehamilin siapapun, gue main sana sini. Jadi kalau menurut aku ini tuh lebih personal lagi mas. Orang yang mau vasektomi, kalau niatnya dia untuk istri, untuk keluarga, pasti tidak akan melakukan hal-hal itu. Dan kita seorang dokter susah mas mengedukasi buat teman-teman. Jadi balik lagi ke personal masing-masing. Kalau tabiatnya udah bobrok, mau gimana pun akan tetap bobrok. Gak harus vasektomi pun juga mungkin dia udah sana sini main nambah vasektomi. Jadi ya kayak dokter ya mau ngapain lagi gitu, bingung kan kita kan. Jadi ya kita yang penting tetap memberikan yang terbaik. Jadi balik lagi ke personal. Kalau yang ada yang ngomen, ya udah nanti dia bisa main sana sini, enggak, itu lebih ke personal. Enggak semua orang kayak gitu. Nyatanya banyak kok cowok-cowok yang udah vasektomi sekarang malah makin setia sama istrinya, malah makin harmonis karena udah tidak khawatir lagi punya anak istilahnya kan. Jadi dia tinggal fokus ngebesarin anak, ngebesarin keluarga. Menurut aku itu lebih nice, lebih sempurna dengan hidupnya. Dan ibadah juga kan dengan istrinya juga. Jadi bisa lebih sering gitu hubungan suami istrinya. Iya benar. Jadi mau dia lagi fase subur, fase ini ya bisa aja dan tanpa takut kehamil gitu kan. Atau nggak dibalik gitu kan, kalau memang misalnya kayak begitu jangan juga lu nggak adil, nggak fair. Lu lihat aja yang nggak vasektomi juga, yang bajingan juga banyak. Jadi harus fair juga nih guys nilainya. Gue nggak lagi dukung siapa-siapa ya. Gue ke vasektomi atau tidaknya apa segala macam ya. Cuma angle lu agak waras lah. Jadi jangan dulu kayak vasektomi. Misalnya kan biasanya umumnya wanita gitu kan. Ntar laki gue begini dong, laki gue begitu apa segala macamnya. Iya dilihat dulu dong dari sisi yang lainnya gitu kan. Betul. Ada juga yang nggak vasektomi juga laki-laki luar sana juga yang bajingan juga banyak gitu loh. Iya. Tapi tetap karena kita fokusnya ini tentang bansos. Jadi ya kalau menurut aku KDM ini memang menyarankan vasektomi untuk masyarakat yang kurang mampu, tapi udah memiliki banyak yang anak gitu loh mas. Jadi mungkin ini salah satu yang terbaik aku bilang tadi. Mikirnya memang mungkin menurunkan angka kemiskinan secara kulturalnya yang ini. Tapi tetap ya pemerintah juga nggak bisa fokus ke kultural doang, struktural juga pikirin dong, korupsi yang lain-lain. Ya jadi ya kalau kulturalnya doangnya diperhatiin, struktural kagak ya tetap miskin juga, angka kemiskinannya akan tetap terus. Makanya ini tapi salah satu bentuk yang bagus menurut aku, mungkin bisa menurunkan efektivitas gitu lah untuk terjadinya angka kemiskinan. Kan tujuannya mungkin itu ya. Gitu. Makanya kalau teman-teman misalnya pengusaha, lu pengen keluar dari kemiskinan, kita nampung nih dalam tanda kutip, kita nyiapin satu klub. Jadi klub ini udah banyak, udah bahkan puluhan ribu orang yang masuk dalam sini. Namanya Kasih Solusi Business Club. Cara hidup lu keluar dari kemiskinan. Kalau lu capek kayak begitu kan, bisnis mungkin tak kunjung jalan apa segala macam gitu kan. Kita bikin satu klub ini udah lama ya. Jadi berjalan tiap bulannya ada kopdar, kita offline ketemu, edukasi, kita keliling Indonesia gitu. Kalau ada orang yang mau buka bisnis, bagus dong masuk sini. Iya dong, sharing. Betul. Saya nih mas baru. Wes mantap. Apa boleh nih? Apa tuh? Aku bisnis hair treatment. Oh rambut. Jadi aku baru mulai banget, belum udah jalan 14 hari 2 minggu. Wih keren. Pas deh kalau gitu sekalian bahas aja. Ya kita percayalah kalau rambut ala dokter begini kan mulet ya namanya. Mulet. Tapi ya aku sengaja. Aku memang personal brandingnya semenjak program TV aku Dokter Traveler itu. Mengarah ke bukan dokter doang tapi traveler juga. Jadi kayak rambutnya dikuncir mas gondrong. Kalau ngeliat foto-foto lama ada dokter traveler gitu-gitu. Ya udah sekali kita bahas aja ini channel pengusaha gitu. Boleh tahu nggak dok? Maksudnya berangkat dari why ya. Kenapa akhirnya buka hair treatment bisnisnya, terus udah sejauh apa dan campaignnya gimana? Jadi kalau mengawali karir aku tuh lulus dokter tuh di usia 25. Terus kita internship dulu 1 tahun. Di internship itu program kalau kita mau jadi dokter umum seutuhnya. Bukan magang di istilahnya magangnya rumah sakit. Di rumah sakit. Ya, di rumah sakit. Jadi kalau udah kelar internship baru kamu udah jadi dokter seutuhnya, dikasih STR dan SIP. Gitulah. Jadi kamu bisa praktek secara mandiri. Jadi aku mungkin sekitar umur 26 mas. Bener-bener baru ngerasain gaji, mendapatkan uang dari dokter umum ya saat itu. Terus ya aku bukan bermaksud tidak bersyukur ya mas ya. Saya bersyukur udah ada dapat gaji. Ya mungkin bisa searching lah ya dokter umum berapa gajinya. Bukan tidak bersyukur, tapi kalau aku mentok di situ aja, menurut aku nggak berkembang hidup aku mas. Maksudnya aku punya mimpi. Pertama, aku bukan dari keluarga orang kaya. Papa mama bukan dokter. Pas aku jadi dokter, pas banget papa pensiun. Jadi itu momentum aku udah tinggal berjuang sendiri sampai detik ini.
Kalau aku cuman fokus di dokter doang dengan gaji segitu, aku mungkin sekarang nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya mimpi-mimpi yang aku pengen. Bahkan aku pengen lanjut spesialis pun itu juga harus ngumpulin duit, ya kan? Nah makanya aku berpikir aku harus keluar dari zona nyaman. Jadi waktu pas aku jadi full timer dokter, kerja di rumah sakit itu sekitar 8 bulan lah, hampir mau 1 tahun kerja di rumah sakit. Hidup aku tuh cuma di rumah sakit doang. Bangun pagi kerja, jaga malam, besok jaga pagi, jaga malam, jaga pagi. Terus aku mau sampai kapan aku kayak gini? Udah waktu kagak ada. Bukannya aku tidak bersyukur menjadi dokter ya. Ilmu sangat penting gitu. Tapi aku juga harus realistis gitu loh Mas. Aku juga pengen punya mimpi-mimpi. Akhirnya dari situ aku keluar dari zona nyaman. Larilah ke entertain. Lari ke entertain. Tapi dokternya tetap jadi part-timer doang. Jadi aku part-timer ya otomatis. Dokternya menyesuaikan waktu yang aku utamakan entertain dulu karena aku nyari cuannya di sini. Nah di entertain bukan berarti aku foya-foya Mas, udah dapat cuan dari entertain ini, aku ngumpulin karena tujuannya pengen ngebisnis. Karena kenapa aku karena ditanya why, kenapa ada pikiran berbisnis? Karena aku masih mikir pengen lanjut sekolah. Ya which is di tahun ini insya Allah aku lagi berusaha. Amin. Nah, karena lagi mau lanjut sekolah, berarti kan nanti kalau udah sekolah spesialis Mas, kita tuh udah gak bisa kerja lagi selama kurang lebih 4 tahun. Bayangin 4 tahun aku makan dari mana kalau aku gak ada kerjaan. Terbentuklah pikir, kayaknya aku harus punya passive income. Yang dimana aku tetap sekolah, tapi at least aku ada pemasukan. Nah di luar dari itu, aku juga takut ngejar lah beasiswa. Alhamdulillah lulus beasiswa nih Mas, padahal belum lulus spesialis ya. Tapi beasiswa sangat pasti bisa ngebantu aku banget gitu kan. Setidaknya bayaran per semester ditanggung semua sama beasiswa, tinggal biaya hari-harinya aja. Nah akhirnya kepikir lah, aku harus punya pekerjaan yang ada passive income-nya. Karena kalau udah jadi spesialis, entertain ini pasti bakal kebuang dulu sementara. Gak bisa lagi syuting-syuting, gak bisa ini karena fokus ke sekolah kan. Spesialis itu berat pula Mas sekolahnya. Terpikirlah akhirnya buat usaha. Pas ngeliat buka usaha, kenapa gak yang skincare? Pertama aku udah jadi brand ambassador. Skincare Benings. Di Benings. Iya, aku Dokter udah Oki. Dokter Oki, aku udah 2 tahun lebih sama Dokter Oki. Makasih Dok. Kenapa nggak skincare? Karena aku udah brand ambassador dan aku juga suka dengan produk-produk Dokter Oki. Ya, alhamdulillah aku jalanin sampai detik ini. Terus mikirin usaha apa lagi yang kira-kira masuk dengan personal branding aku Mas. Kalau ngelihat kan aku juga personal brandingnya mungkin dari backgroundnya dokter, kesehatan, entertain juga. So that's why kayaknya yang bisa aku investasikan di tubuh aku tuh tinggal sisa rambut sebenarnya. Semuanya ada brand ambassador. Semuanya di vasektomi? Enggak. Sudah jadi brand ambassador. Jadi nggak mungkin kan saya membuka usaha itu, dan di mana orang juga udah tahu udah 2 tahun lebih ini aku pakai produk itu. Kan gesekan lah, masa bikin skincare juga tapi brand ambassador di brand orang. Nggak boleh juga. Kan brand ambassador kan eksklusif. Ya, betul. That's why kayak rambut. Kenapa aku bilang rambut? Pas pula personal branding aku tadi, aku bilang aku rambutnya dulu gondrong, sekarang rambut aku mulet. Akhirnya terpikir kayaknya aku harus buat hair treatment nih. Dimulai dari Hermes dulu. Ini Hermes produk pertama aku Mas. Jadi itu parfum rambut. Iya, disemprot. Parfum rambut lucu juga ya. Jadi parfum rambut dia untuk tujuan utama untuk mewangikan rambut kan. Tapi yang aku buat beda tuh adalah bukan cuma wangi doang, tapi ada kandungan-kandungan yang dimana ngebikin rambut kita tuh yang biasanya mungkin kasar, apalagi cewek-cewek yang habis catokan, hair dryer, rambutnya jadi kasar, kering. Dengan Hermes bisa jadi lebih lembut. Gampang diatur gitu-gitu. Tapi utamanya adalah mewangikan rambut. Jadi parfum baju, parfum badan tuh jangan dipakein di rambut. Itu juga justru salah satu bikin rambutnya kadang jadi kasar. Makanya ngebuatlah Hermes, Ni&Co ini. Jadi Ni&Co. Yes. Ini ya. Wah, ini cocok nih. Ini berarti cowok cewek? Cowok cewek unisex. Nah, pas nih. Kita tadi kan ngomongin vasektomi dan kita ngomongin tentang hubungan biologi suami istri. Ya kan? Ini buat bapak-bapak nih, lu beliin buat istri lu. Ketika lu ngejambak nih, biar halus ya. Nah. Wah, kok makin halus gitu. Iya nih. Kan jambakan dari belakang kan. Wah, gak kena nih, licin bentar, banget. Kok dijambak ya? Kenapa ya? Ya dijambak kan dicobain. Kasar nih rambut betul. Kan dijembut nih. Iya kan? Iya gak? Atau memang biasanya disemprot dulu sebelum tidur. Biar wangi sampai lengket lah. Jadi suami kalau yang udah nikah ya. Jadi suami kan bawaannya pengen cium terus rambutnya. Cowok juga pakai.
jabat mulu, masa bawa apa? Iya. Nah, bener. Saya juga disemprot. Pokoknya kita saling jambat-jambakan lah. Ya pokoknya berarti cocok ya. Cocok. Oh ini coba dulu dong. Ini Hermes. Ini baru yang produk pertamanya Mas. Rencananya abis ini baru ke serum, baru lanjut nanti bakal hair. Aku fokusnya ke hair. Oh jadi tetap ada alkoholnya. Alkohol sih enggak, Alkohol kan buat nyemprot. Jadi kan alkohol boleh dipakai di parfum. Enggak, tapi boleh juga buat pakai di parfum apa segala macam ya. Tapi maksudnya kalau untuk kandungannya dikit banget. Ada di untuk rambut mempertahankan untuk wangi doang. Kesehatan wangi nih. Ini jadi yang pasti aku lebih mengutamakan memang wanginya. Makanya wanginya nggak bisa lama Mas. Dia 5 jaman. Aku juga nggak mau overclaim ya. Iya. Terlalu overclaim juga serem banget nih sekarang. overclaim. Dok serang dok. Jadi kita menyesuaikan aja ya dok ya. Tahu kan maksud gue? Belajar iya. Saya belajar dok, makasih dok ya. Enggak, untungnya viral sebelum aku ini kan launching. Jadi kita belajar dulu nih dari sebuah kesalahan. Oh iya, berarti nggak boleh overclaim, apalagi aku belum ada riwayat bisnis ya Mas ya. Ini utama banget. Ternyata promosi-promosi yang kayak gitu juga bahaya, dan masyarakat Indonesia sekarang udah pinter. Kita mau kita bodoh-bodohin, mereka udah pinter duluan. Nggak mungkin ini. Misal ya harga awalnya ini bisa 10 juta, saya jual jadi 10.000. Oh, itu ya misal contoh ya itu salah satu contoh yang masyarakat tuh masyarakat Indonesia sekarang udah menurut aku udah smart, tanpa harus kita over promotion gitu ya. Jadi mereka udah bisa ya, so that's why ya inilah yang aku usahakan untuk pertama nih Mas, dan ini baru jalan belum sebulan. Keren. Kalau mau dapetinnya di mana? Ni Enco ini? Ada di TikTok dan di Shopee dulu. Coba klik dulu. Oh, kita berarti klik. Live TikTok tiap hari juga timnya? Ada tim aku. Okay. Udah punya. Ya makanya mau belajar juga sedikit-sedikit bisnis kan Mas ya. Maksudnya kayak bisnis kayak gini juga, apalagi kayak aku yang baru banget ini. Ada susahnya juga, maksudnya kayak gimana ya kita biar bisa menaikin. Ya namanya bisnis kan pasti kita tujuannya pengen dong untung gitu kan. Tapi untuk awal-awal nih memang aku udah diwanti-wanti juga sama temen nih. Kalau untuk bisnis jangan dulu mikir untungnya, yang penting lo jaga dulu kualitasnya. Lo jor-jorin dulu promosinya, everyday lo bagusin dulu ininya. Nanti untuk masalah yang orang mau beli apa enggak tuh nanti akan ada momentum kalau lagi lo bagus promosi dan momennya pas, lo bisa naik gitu, katanya sih kayak gitu. Naik biasanya ke atas? Iya dong. Mau bukan tinggi ke samping. Mau tinggi nggak omsetnya? Mau dong. Nah sini saya angkat. Jadi pilihan yang tepat saya kesini. Jadi bagian dari kasih solusi kita juga banyak bantu juga ya. Bahkan BUMN juga kita bantu, atau brand-brand luar sana juga kami bantu juga dikasih solusi. Kita punya ya bisa dibilang partner hidup lah. Jadi istilahnya partner hidup yang bantu teman-teman semua pemilik bisnis juga jadi lebih tinggi. Nanti kita yang angkat tuh omsetnya. Jadi kita punya namanya angkat tinggi. Ini bisa dibilang ini satu gerakan dan teman seperjuangan untuk ngebantuin teman-teman semua. Nah artinya semua insight dari kepala saya, kepala partner saya, dan lain semuanya itu untuk bantu optimasi bisnis-bisnis para pengusaha gitu. Sekarang kita jalan juga sama rame ya sekarang ya. Jadi bareng sama Telkomsel gitu-gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Aman buat dokter mah ya gak ya? Aman. Pokoknya kita benar-benar bantulah untuk jadi lebih amin ya Allah. Melesat. Karena benar-benar baru lahir banget Mas. Benar-benar baru lahir banget. Masih merah nih kalau bayi. Masih merah banget bayi. Bahkan awal-awal tuh masih packaging tuh, kan aku kan nyari tim aja ternyata sesulit itu ya. Maksudnya kayak tim marketing juga, terus tim sosmed, yang nge-host, tim yang nge-host, manajer dan lain-lain. Bahkan tim packaging pun juga kemarin kan kewalahan. Aku sampai turun tangan juga buat packing istilahnya gitu lah. Baru mulai aja udah rame penjualannya. Dokter mah pasti orang percaya kan, karena personal branding Anda kan kuat dok. Ya kalau kan mau rame-rame banget sih aku nggak tahu ya. Aku kan karena belum pernah dunia bisnis ya, menurut aku udah bersyukur aja sih Mas. Yang penting setiap hari ada yang beli dulu. Yang penting karena kan produk aku juga belum banyak nih. Aku untuk produk pertama ini kan aku memang fokusin dulu, pengen nge-branding dulu Mas. Karena ngebentuk branding itu susah banget menurut aku. Jadi kita tuh kayak nol lagi, walaupun kita punya banyak followers, tapi kita untuk mempromosiin brand kita sendiri itu juga ternyata nggak segampang itu. Memang harus kreatif lagi. Jadi aku langsung nge-recall di mana di saat aku pertama kali buat konten dan menjadi content creator sampai segede ini istilahnya gitu.
Jadi balik lagi, aku ngerangka lagi dari nol. Makanya itu mungkin motivasi aku karena aku punya riwayat dulu dari nol juga, sehingga orang kenapa nge-follow aku. Ya berarti di bisnis juga aku harus punya kreatif lagi nih, gitu. Untuk dari sosial media sehingga orang tuh tahu, gitu. Kita lihat nanti ya, nih kalau dari sini udah banyak yang percaya, kita lihat belakangnya. Biasanya orang kan ngelihat dari sisi siapa di baliknya, serius nggak nih? Betul. Oh ternyata dokter loh, nih Enko ini. Oh ternyata begini, kan nggak mungkin istilahnya seseorang atau seorang bapak. Kecuali tadi ya si brengsek pedofil dan gak jelas itu ya, menyelakai anaknya. Seorang dokter menyelakai anaknya namanya Nienko. Kan logikanya kan pasti kan dari segi dijaga baik-baik. Oh iya dong. Detailnya ada di sini, lu tinggal buka aja. Dok, berarti kedepannya gimana dok? Di ujung obrolan kita ini terkait vasektomi, terkait ya hair treatment apa segala macamnya buat para laki-laki terutama ya. Gimana caranya hair tetap bisa ya produktivitas. Dan itu ganggu produktivitas gak sih? Enggak sama sekali. Enggak ya, sama sekali ya. Paling ya cuma beberapa hari ke depan doang, karena kan abis tindakan yang aku bilang tadi. Berapa lama ya? Tergantung dari pasien masing-masing. Oh beda-beda. Ada yang 3 hari mungkin udah kayak biasa aja, ada yang seminggu gitu loh. Itu lebih ke apa? Aku 2 minggu habis operasi usus. Oh iya, nah jadi ya balik lagi dengan tergantung pasiennya, kita nggak bisa kayak gimana. Yang penting bener-bener dijaga dulu aja bekas operasinya supaya jahitannya bagus gitu-gitu kan. Pantangannya apa? Misalnya kayak nggak boleh makan ini dulu awal-awal atau mungkin. Sebenarnya kalau pantangan makanan tuh balik lagi ke art seorang dokter ya. Kalau aku dokter umum sih, as long as pasiennya mau makan, kamu makan. Karena ada beberapa pasien tuh kadang yang kita larang-larang rewel. Nanti malah ini jadi dia stres. Tapi memang tetap aku saranin yang penting jangan terlalu pedas dulu, jangan terlalu asam, cuma takut mengarah ke asam lambung aja. Gitu. Iya, jadi maksudnya kalau mau makan apa, misal apalagi habis operasi ya, reward lah. Misal aku mau makan es krim boleh gak? Ya boleh dong. Masa nggak boleh gitu kan maksudnya. Jadi tapi ya namanya masyarakat awam kan takut kan. Nah, semakin kalau aku pribadi ya, kan dokter tuh beda-beda Mas. Itu artnya masing-masing. Apa namanya istilahnya, seninya dia pada saat edukasi ke pasien. Kalau aku yang penting aku mengutamakan mental pasien itu harus happy dulu. Karena dia tuh udah sakit, istilahnya kan lagi dirawat, apalagi habis selesai tindakan mungkin masih panik, masih stres. Aku lebih mementingkan kamu happy dulu. Kamu udah keren, udah kelar operasi ya gitu. Kalau aku ya, jadi kalau dok pantangannya apa? Dah, yang penting jangan terlalu pedas, jangan terlalu asam banget gitu kan, nanti takut lambung, dan kalau bisa tinggi protein supaya perawatan lukanya bisa lebih cepat. Oke, kena air gitu nggak masalah ya? Biasanya belum boleh kalau untuk hari 1, hari 2. Terus gimana dong kalau untuk bersih-bersih di bagian area kan bawah? Kan biasa ditutup dulu. Tapi ada kayak semacam pelindung gitu. Biasanya ada pelindung gitu, atau ya tutup manual mungkin pakai bahan plastik dulu gitu kan biar nggak basah. Tapi nanti kalau udah, yang penting bekas jahitannya tuh jangan pas lagi basah-basah dulu gitu Mas, kena air. Balik lagi ya, tergantung ya dari pasiennya. Jadi harus pinter-pinter nyari istilah kayak sunat. Ya. Coba cari tutup under deal ya. Maksudnya kayak enggak bener dong. Enggak, maksudnya kayak banyak dong kan ada kayak ditutup gitu kan. Maksudnya sebelum tune up, maksudnya sabar dulu. Boleh dipakainya berapa lama atau berapa hari setelah apa nih dipakai buat ininya ya, buat hubungan suami istri. Untuk melakukan hubungan suami istrinya boleh digas. Kalau memang sudah tidak ada pendarahan, tidak ada nyeri, ya, sudah tidak ada maksudnya hal-hal yang bisa merusak luka atau merusak bagian daerah sekitar, ya nggak apa-apa. Oke, terus kalau lari pace berapa gitu istilahnya? Nah itu kalau yang tindak yang kayak tadi Mas, harus ada beberapa hari dulu, biasanya itu 7 harian seminggu lah, untuk mengurangi dulu aktivitas yang terlalu berat. Yang terlalu berat ya aktivitasnya. Tapi kalau hubungan suami istrinya ada tolak ukurnya, misalnya kayak kita ngomong dari sisi gerakan, terlalu ekstrim kah? Dari sisi quantity, berapa banyak maksimal? Kalau terlalu ekstrim juga kan nggak bagus juga Mas. Maksudnya kan abis dia tindakan kan. Tapi kalau yang penting kalau dia udah nggak nyeri, lukanya udah bagus. Kalau masalah harinya tuh nggak bisa secara spesifik. Misal 3 hari kamu udah bisa, tahu-tahunya masih basah. Tahu-tahunya masih nyeri, kan bahaya juga. Dan berapa kali boleh main nih? Enggak juga ya, normalnya. Normalnya. Ya kan lagi kondisi begitu tuh abis vasektomi. To be honest, kalau itu balik lagi ya. Kalau itu bukan ranah aku lagi. Berapa ronde misalnya? Berapa ronde kayak gitu itu udah spesialis Obgyn ya, dokter Boyke tuh. Dokter Boyke. Karena masalah keilmuan yang kayak gitu tuh memang yang tadi balik lagi kompetensi. Posisi-posisi nggak ada pantangan ya?
Kalau aku ngeliat cuplikan dokter Boykas, Aku ketawa. Nggak, posisi-posisi maksudnya yang ringan-ringan dulu. setelah vasektomi kan ini. Iya, iyalah. Orang pembahasan kita vasektomi, misalnya kan kita nggak tahu. Apa perlu telepon dulu dokter Boykas? Misalnya kan kita nggak tahu kan, ada yang berdiri, diangkat, ada yang mainnya di atas lemari kan kita nggak tahu. Wah, pokoknya jangan terlalu ekstrim dulu. Terlalu ekstrim. Iya. Sabar laki-laki, Sabar. tenang aja. Ada loh konten kreator yang viral ya kemarin ya, yang ditemenin Gimana sama tuh? istrinya vasektomi itu. Yang Oh iya. Iya. Ada kok, ada. Aduh, Suaminya yang suaminya maksudnya akhirnya dia kayak bismillah vasektomi. berdoa gitu, akhirnya Oke. dianterin ke rumah sakitnya, masuk ke ruangan proses tindakannya gitu-gitu. Aduh, siapa tuh? Tapi itu vibes-nya bagus loh, jadinya ngebikin masyarakat. Iya. Apalagi dia yang mungkin keinginan sendiri. Mungkin Mas bisa Yes. detailin tuh. Iya. Tanya secara detail. Mana Kenapa coba? mau? Kenapa? Nah. Bener ya? Armu ini. Siapa? Yang pernah kesini. Siapa? CP-nya Armu. Siapanya Arif Muhammad? CP. CP itu apa? Oh, manajer Oh. Arif Muhammad. Oh. Tuh. Itu dia tuh Bisa viral tuh. Siapa ditanya nama tuh. akunnya coba buka terakhir. Coba Iya. buka akunnya. Nah, ini viral nih. Iya, iya. Tuh, I had the vasectomy, here we go. Tuh, masih muda loh. Mungkin bisa ditanya kenapa mau. Tuh, jadi pasien pertama hari ini buat konsul tuh. Ditemenin sama istrinya. Dan dia sempat bikin konten, dia ngejelasin edukasinya. Kan pasti yang hater banyak dong. Oh, dia di rumah sakit. Tuh, Pondok Indah sampai ya? dia mau bayar, mengeluarkan uang. Kan kita Wah. pertanyaan, kok mau dan usianya masih muda loh. Tegang juga ya lihat perjuangannya. Dan tuh. lagi rame. Aku aja belum like, nanti mau aku like ah. Iya kan? Iya, mau aku repost malah nih. Ada yang komen. Dia mampu secara ekonomi ya, Iya. melakukan vasektomi. Yang miskin malah nggak KB. Karena orang-orang awam tadi kita bilang, vasektomi itu dikiranya bukan KB, tapi kebiri. Oke. Dan Nah. disclaimer ya, nggak maksud untuk diskriminatif ya buat Iya. yang miskin-miskin. Bukan, ini lebih Bukan. kepada menyasar kepada oknum-oknum yang udah tahu kondisinya miskin tapi tetap dipaksain dan akhirnya mudorot buat keluarga, anak, istri, lu nggak Betul. nafkahin, kebanyakan karena udah kebagi-bagi, dibawa UMR, jauh pula lagi dari UMR Betul. di bawahnya. Terus habis itu lu harus ngebiayain 10 anak, tadi berapa? 12 anak. 12. Bukankah itu adalah zolim buat istri lu sendiri? Bahkan bukan cuman finansial ya Mas ya, tapi yang parenting yang tadi. Ya kan itu penting banget anak. Percuma juga kan anak punya orang tua punya banyak uang tapi juga dari kasih sayang orang tuanya nggak ada. Ya itu semua lah pokoknya. Penting ya itu Ya. makanya harus dipikirin banget supaya biar anak itu semuanya Ya. berkualitas. Dan ingat di sini saya dokter juga tidak maksud untuk memaksakan ya. Ini edukasi aja. Iya Gitu benar. kan. Ya lu Edukasi. mau lu nggak jalanin juga nggak apa-apa. Ini buat Iya, edukasi. Jadi bener. nggak ada paksaan, nggak ada kewajiban. Bahkan tadi pemerintah juga nggak ada wajib segala macam nggak. Ini Iya. angle yang kita ambil adalah terkait untuk mengurangi kemudorotan. Betul. Disclaimer-nya harus masuk nih. Wah, keren. Nanti enggak soalnya masyarakat Iya, kira pasti takutnya kita yang menyuruh. Ah. Seakan-akan kita yang menyuruh mereka untuk ini Mas. Nyatanya kan kalau TikTok kan kayak kan cuplikan-cuplikan doang tuh yang Iya. aku upload kan. Jadi seakan-akan aku tuh menyuruh banget semua laki-laki tuh vasektomi. Padahal mereka lupa akan dari Iya. kalau nonton fullnya kan itu diskusi tentang bansos vasektomi. Iya. Dan aku POV sebagai dokternya doang. Iya. Tapi gara-gara aku cuplikan doang, mulai komen netizen. Segala disuruh dokter Iya. coba dokter duluan. Itu sampai shock aku. Hah? Ada komen gitu tapi udah biasa ya. Siap dok, makasih dok ya. Terus, Nanti kita update lagi kalau bisa Siap. undang Didi tadi ya. Mm-mm. Ya mampir ke sini apa yang dirasakan apa segala macamnya. Betul. Masih tetap cespleng nggak nih? Ya nggak? Masih tetap gacor nggak nih? Ya nggak ya? Ya kita nggak tahu kan ular naga panjangnya kan Iya, ngaduk-ngaduknya maksudnya. seperti apa. Siap dok, makasih Thank dok you ya. Kita kasih solusi.